Pada malam hari ini kita masih lanjut Asmaul Husna. Kita masuk pembahasan Al-Ahad, Al-Wahid. Ya. Jadi kita berusaha mendalami makna-makna, faidah-faidah sehingga kita lebih tahu maksud dari nama-nama dari Asmaul Husna. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama tabarakallah taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad yang artinya yang Maha Esa. Ya. Nama ini disebutkan dalam Al-Qur'an cuman pada satu tempat, yakni dalam surat Al-Ikhlas. Sebagaimana di awal, nama-nama dari nama Allah itu tidak sembarangan adanya dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ngarang kata ulama, tidak. Ya. Jadi adanya nama dari Asmaul Husna ini pertama dari Al-Quran, yang kedua dari keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh ngarang, oh namanya ini bagus, enggak. Nah, Ahad ini hanya ada di satu tempat, yakni surat Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Nah, jemaah sekalian, surat ini disebutkan oleh Rasulullah nilainya sebanding dengan sepertiga Al-Quran faidahnya, karena berisi tentang tauhid. Karena apa? Berisi penetapan nama-nama Allah. Ya, ngapunten nggih. Ibu wedang jahe. Yang kemudian nama Wahid, ya, di dalam ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Ahad dan Wahid. Jamaah sekalian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nama Ahad dan Wahid. Al-Ahad dari surat Al-Ikhlas, Wahid dari ayat kursi. Maka di sini, ya, dua nama ini nama yang mulia, yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Maha Suci, Maha Mulia, dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tunggal. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ngapunten kok keganggu. Jadi dua nama ini, Ahad dan Wahid, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya Maha Suci, bersendirian dengan sifat-sifatnya, Maha Tunggal, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nama Al-Wahid itu berulang kali disebut dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di berbagai ayat. Salah satunya adalah wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yaitu nama Al-Wahid. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan bahwa nama Al-Wahid dan Al-Ahad ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaannya. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita
wajib untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan, keyakinan, perbuatan, yaitu mengakui kesempurnaan Allah yang mutlak, tidak ada kekurangan. Ya. Maka ya, pertama bahwa Al-Wahid yang Maha Satu, yang Maha Esa, Al-Ahad yang Maha Tunggal, tidak terbagi dan tidak ada yang serupa. Jadi bedanya itu cuma sekalian. Jadi Al-Wahid itu yang Maha Esa, yang Maha Satu. Al-Ahad yang Maha Tunggal, tidak terbagi dan tidak ada yang menyerupainya. Itu bedanya. Ya, apa faedah dari jemaah sekalian rahmati Allah, faedah dari nama ini? Pertama, faedahnya seperti biasa bahwa kita tidak boleh meyakini ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Maha Suci Allah, Maha Tinggi Allah yang Maha Esa, ya, laisa kamislihi syai'un. Ya. Tidak ada ya yang serupa dengannya dengan suatu apapun. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah dari nama Ahad ini dan Wahid ini, ya, tidak boleh kita mengatakan bagaimana matanya Allah, bagaimana telinganya Allah, bagaimana berbicaranya Allah. Tidak boleh. Tapi kita meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah berbicara. Tapi tidak boleh nanya bagaimana sih bicaranya Allah. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana sih telinganya Allah? Kan innallaha sami'un basir, innallaha sami'un alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tapi tidak boleh naik bagaimana telinganya Allah, bagaimana giginya Allah, nggak boleh. Ya, karena laisa kamislihi syai'un. Wong kita di dunia saja, ya, di dunia, masalah-masalah dunia, kakinya manusia dengan kakinya ayam saja beda, apalagi dengan Allah. Maka hikmahnya kita tidak boleh gambar sama sekalian, termasuk menggambar Rasulullah. Sekarang kan canggih, jenengan ngertos AI mboten. Foto jenengan dimasukkan AI bisa jalan-jalan kemana-mana. Padahal cuman foto wajah dok. Makanya hati-hati nek suka obral foto di media sosial, bisa untuk main-main orang-orang. Jenengan cepet foto, nanti bisa jadi jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke luar negeri. Cuman foto jadi bergerak. Bayangkan nek boleh gambar Nabi Muhammad. Makanya kan di luar sana ya fotonya Yesus buat main-main, ya enggak. Itulah hikmahnya tidak boleh gambar Nabi Muhammad, gambar Allah. Nah sekarang nanti buat mainan, itu hikmahnya dalam Islam tidak boleh menggambar karena teknologi akan rusak wibawanya. Maka di sini Allah tidak bisa disamakan dengan manusia, maka tidak boleh yang namanya bagaimana matanya Allah, bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana bicaranya Allah, namanya takyif dalam akidah. Karena ini indra itu yang bahasa indra kita, itu bukan nama saya ya. Penglihatan kita, pendengaran kita, berpikir kita terbatas. Namanya indra kita nih, bahasa nama sendiri ya. Apa yang kita punya dari pendengaran, penglihatan, ya bahkan otak kita, akal kita terbatas untuk mencerna. Ya. Maka kita cukup yakini apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, bahwa Allah Maha melihat. Iya, sudah cukup. Allah Maha melihat. Cukup di situ. Ya, jangan terlalu kreatif
berekspresi Allah begini nggak boleh. Cukup kita amin Allah Maha melihat, sudah. Innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir. Sudah cukup sampai di situ. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dengan segala sifatnya yang sempurna. Kita itu terbatas untuk menjangkau. Maka jamaah sekalian rahmati Allah SWT, tidak ada sekutu bagi Allah dalam sifat ahad dan wahid. Tidak ada yang serupa maupun menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keterbatasan akal dan indera kita. Ya. Itulah kelebihan sifat yang tinggi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dibayangkan manusia berkaitan dengan rupa Allah pasti keliru. Ini penting jamaah sekalian, ini akidah. Jadi ini ada orang membayangkan sehebat-hebatnya pelukis misalnya. Kan pelukis itu pinter banget imajinasi. Sampai ada pelukis detail gambar. Saking detailnya. Pasti keliru kata ulama. Segala sesuatu yang dibayangkan oleh manusia tentang rupa Tuhan, rupa Allah, pasti keliru. Kenapa? Akal dan indera kita terbatas. Faedah berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menetapkan seluruh sifat kesempurnaan Allah. Ya. Sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun sifat yang sempurna yang terlewat bagi Allah SWT. Itu Al-Ahad dan Al-Wahid. Jadi kita harus menetapkan bahwa seluruh sifat kesempurnaan itu bagi Allah. Ya, sedemikian rupa tidak ada satupun sifat yang sempurna yang kelewat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isbatu jami'i sifatul kamali, ya, menetapkan seluruh sifat kesempurnaan Allah sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun sifat yang kelewat. Secantik-cantiknya manusia pasti ada kekurangannya. Gimana? Sepinter-pinternya manusia membuat suatu barang benda pasti ada kekurangannya. Teknologi demikian. Secanggih-canggihnya robot ada kekurangannya. Baterainya habis. Kemarin saya nonton di YouTube, Cina itu membuat robot maraton. Kan canggih itu, tapi apa, gabruk juga gitu. Itulah secanggih-canggihnya teknologi. Error juga. Tapi kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah, tidak ada satupun sifat yang sempurna yang kelewat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, ya, satupun penyebaran keagungan serta keindahan yang dimiliki Allah. Ya, semuanya sempurna. Faedah berikutnya, ya, bahwasannya bagi setiap sifat-sifat tersebut, yakni Al-Ahad dan Wahid, memiliki tingkatan yang paling agung, paling puncak dan paling akhir. Maka di sini wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Ya. Dan dijelaskan lain, walillahil masalul a'la, dan bagi Allah sifat yang maha tinggi. Faedah berikutnya yang kelima, jamaah sekalian rahmati Allah Taala, tanzihi subhanahu anin naqais wal uyub, mensucikan dari segala kekurangan, cacat. Karena kekurangan dan cacat hanya milik manusia. Jangan meyakini bahwa Allah punya kelemahan. Makanya kita mengenal sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak juga tidur. Maha suci Allah dari semua cacat dan kekurangan. Maka di sini jauh sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maha suci Dia
Dialah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Pada berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wujubul iqrari, wajibnya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, kesempurnaannya mutlak, baik zat dan sifatnya. Jadi kesempurnaan pada Allah itu mutlak. Kemudian faedah berikutnya bahwasannya wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah dan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting jamaah sekalian. Kita sholat, zakat, kan tadi ahad dan wahid. Jadi di sini kita beribadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sholat, zakat, puasa, sedekah, meminta, berdoa, ngalap berkah. Yang banyak ini yang masalah meminta dan ngalap berkah jamaah sekalian. Di YouTube juga akan lihat banyak orang-orang ngalap berkah aneh-aneh. Apa namanya? Air dicelupin, berkah gitu, air ditiupin.